Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan live bersama Mbak Mayang. Waktu itu kan waktu live sama ayahku, kita janji untuk ngobrol sama Mbak Mayang. Nah, ngomongin apa nih? Ngomongin tentang rumah tangga. Jadi bagi yang sudah menikah, belum menikah, lagi mempersiapkan diri untuk menikah, mungkin bisa banyak belajar dari Mbak Mayang nih. Kita tunggu Mbak Mayang, mana nih Mbak Mayang nih? Katanya udah standby sih, cuman mengapa belum ada tanda-tanda kehidupan? Teman-teman apa kabar? Sambil nunggu Mbak Mayang ya. Gimana ini sampai saat ini? Apa kabarnya? Corona membuat kalian apa? Kira-kira titik. Mana nih Mbak Mayang? Mari kita cari. Mengapa beliau tidak datang-datang? Mari kita lihat. Beliau sudah datang belum? Oh, sudah datang, Mbak Mayang. Char. Assalamualaikum Mbak Dira. Waalaikumsalam Tante. Ini kenapa masih waiting terus nih? Connecting. Yeay! Hey. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Dira. Mbak Mayang. Alhamdulillah. Iya, Mbak Mayang masih di rumah. Ini di rumah. Di rumah. Oke. Gelap gitu ya? Ya lumayan sih, cuman kelihatan lah, Mbak kelihatan kok. Oke. Yang penting kelihatan ya. Suasananya kayak di rumah, kayak kita beda beberapa jam gitu. Soalnya kayak maghrib, kayak suasana maghrib. Iya, aku di kamar gitu, tempat yang masih memungkinkan untuk kita ngobrol. Iya, Nyaman. Di rumah penuh ya Mbak orangnya. Jadi harus mencari Ada spot 14 orang Mbak Dira. Masya Allah. Jadi di rumah Mbak Maya ada 14 orang. Ya, alhamdulillah. Isinya siapa aja tuh Mbak 14 orang? Ada ibu aku. Ibu. Ada kedua mertua aku. Kedua mertua. Dengan perawatnya. Terus ada Perawatnya aku, berapa, suami. Perawatnya? Ada 3 sih di rumah. Ada bukan hanya perawat sama yang bantu di rumah. Berarti 3 nih, Terus ada 6. terus ada aku, suami dan anak-anakku berempat. 10. Terus ada kakakku sama 3 anaknya. Oh iya bener Pak. Masya Allah. Itu gimana Iya. Mbak? Mengontrol diri Seru. bisa 14 orang dalam rumah itu satu hari berapa bakul nasi itu ya? Oh my god. 1 kuintal nggak cukup sebulan beras. Terus orang mikir, wah ini kayaknya Mbak Mayang banyak duit nih kayaknya 14 orang bisa di ini tuh gimana tuh Mbak? Otomatis iya Mbak Dira, karena kan Allah sudah titipkan rezeki mereka masing-masing. Jadi selalu ada ya insya Allah, karena punya rezeki Selalu masing-masing ada. itu setiap orang. Alhamdulillah. Apalagi mertua kan ada di situ, ibu ada di situ. Insya Allah, betul banget. Tapi ini hari anakku lagi main sih ke rumah adikku. Anak sama kakakku lagi main. Cuman ada mertua kadang kalau aku lagi live di ruang tamu gitu, nanti suka salah paham karena akunya ngobrol gini kan di depan HP, terus beliau ngerasa dicuekin gitu. Karena soalnya kok dia ngomong sendiri, gue nggak diajak ngomong gitu kan. Makanya aku harus nyari tempat yang memungkinkan, Mbak Dira. Nah itu bagian dari hasil servisnya ya? Alhamdulillah. Minum boleh kan ya, minum ya? Oh, boleh. Aku diajak live sama Mbak Dira kayak rada deg-degan gitu. Aku juga loh deg-degan ini loh aku nih. Yes, Mbak Dir. Ya palingan sebelum kita bahas jauh tentang hal itu, aku pengen penasaran sih sebenarnya. Healthy service itu apa sih Mbak? Kenapa Mbak menjadi trainer yang healthy service gitu? Oke. Healthy service tuh sebenarnya kan melayani sepenuh hati Mbak Dira. Background saya sebelum jadi trainer itu kan saya memang bekerja di perhotelan. Kalau Mbak Dira pernah dengar Hotel Mercure, Novotel, Ibis, All Seasons, Pullman, Sofitel, itu jaringan Accor. Ya, itu jaringan Accor dan aku terakhir jadi training manager di Accor untuk Jawa Timur, wilayah East Java. Makanya
ketika aku bertemu dengan guru aku yang bapaknya Mbak Dira, yang Babe Jamil, ketika dibilang bahwa trainer itu harus punya spesialisasi, kekuatannya apa, pengalamannya di mana, maka jadilah ahli di situ. Maka akhirnya aku merasa perhotelan itu sama kayak perbankan, dekat dengan hospitality, dekat dengan keramah tamahan, dekat dengan pelayanan, bagaimana membuat customer itu selalu kembali kepada kita, bagaimana memperlakukan mereka dengan baik. Akhirnya aku memilih Hearty Service Mbak Dira. Nah, pas menyusun buku ini Mbak Dira aku tuh ketampar-tampar gitu karena Kenapa tuh? karena kalau ngomongin pelayanan ada satu quote yang itu menurut aku benar banget. Ada dibilang gini quote-nya. Sometimes we treat a stranger better than our family. Ya. Kadang Betul. kita tuh memperlakukan orang asing tuh jauh lebih baik daripada keluarga kita sendiri gitu. Kita sama orang asing di hotel, pagi Pak, silahkan. Ada anak kecil lari-lari di lobi gitu, adek hati-hati ya, bisa begitu. Tapi kalau sama keluarga, kebayangkan, woi, udah oktas tuh naik berapa gitu. Itu makanya terus aku jadi ngerasa ketika aku menulis Hearty Service ini melayani sepenuh hati. Apakah aku sudah melayani customerku betul-betul sepenuh hati? Bukan hanya customer eksternal, tapi terlebih yaitu prime customer dalam kehidupan kita, Mbak Dira. Siapa itu prime customer? Customer utama adalah mereka yang amanahnya itu langsung dari Allah, yaitu pasangan. Karena setiap suami adalah customer bagi istri, pun setiap istri juga customer bagi suami. Sama, setiap anak adalah customer bagi orang tua juga customer bagi anaknya. Bahkan mereka prime customer karena langsung turun dari Allah ayatnya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak-anakmu dari keluargamu dari api neraka. Kita nggak disuruh jaga customer kita kan, terserah lu ke hotel gue mau lu selingkuh, mau lu tidur sama siapa, itu terserah dia. Yang penting duitnya masuk, kan gitu. Kita harus baik saja sama mereka. Tapi ketika ini customer di rumah, kita harus benar-benar jaga mereka loh. Apakah yang mereka lakukan benar? Apakah di luar sana mereka terjaga? Apakah suami kita akhirnya bisa menundukkan pandangan karena kita cukup baginya, istrinya, nah, dan seterusnya. Penting tuh, gitu, penting. Mbak Dira. Service. Jadi sebenarnya sih kalau kan yang nonton tuh bisa jadi sudah menikah, ada yang belum nikah juga, saya ini kan. Jadi kalau dalam batas Hearty Service untuk nanti di kehidupan rumah tangganya atau yang sudah menikah itu gimana tuh caranya suami itu juga bisa menundukkan pandangan, bisa merasa bahwa kita istri itu menservis kita dengan hatinya loh gitu loh. Itu gimana tuh Mbak? Biar nggak tengok ke kompetitor kan Mbak? Iya, tengok kompetitor. Nah, saya memang akhirnya di masa pandemi ini kemarin di-challenge sama mentor saya Mbak Dira bahwa bikinlah materi yang itu keahlianmu tapi itu menyelesaikan masalah banyak orang di masa pandemi. Akhirnya saya berpikir bahwa Hearty Service itu bisa masuk ke ranah keluarga. Tapi akhirnya karena saya masih belum konselor, saya masih belajar, saya juga tidak memiliki background psikologi. Tapi psikologi itu kan ilmu perilaku manusia ya. Kita nggak butuh hanya gelarnya, kita yang penting butuh bagaimana aplikasi dalam kehidupan. Maka kemarin ketika saya mendampingi para istri untuk belajar bagaimana melayani suami, saya menggunakan pendekatan pelatihan corporate, Mbak Dira. Jadi apa yang saya lakukan untuk mentraining teman-teman di perhotelan, di rumah sakit, di bank, di BUMN, itu saya lakukan untuk para istri. Jadi akhirnya penasaran kan? Kalau kami di hotel, kami itu untuk mengukur atau memperbaiki pelayanan, kami yang pertama harus tahu dulu berapa sih nilai servis kita di mata customer kita. Kita ada yang namanya Customer Satisfaction Survey. Nah, di hotel tuh kan ada survei kepuasan pelanggan. Berapa sih lu puas terhadap pelayanan gue? Nah, ternyata dari teman-teman yang kemarin belajar bersama itu, 100% Mbak Dira nggak ada yang pernah melakukan survei pada suaminya. Survei itu gimana, Mbak? Pakai kertas gitu kan? Ya, aku kasih mereka ada panduan yang mereka bisa lakukan itu ke suaminya gitu. Dan I did it the same gitu. Ketika aku mengajar di hotel, akhirnya aku juga gini, sayang, aku bilang sama suamiku, kamu tuh kan customer aku tuh pengen juga lo dinilai sama kamu 1 sampai 10, poin ini, poin ini, poin ini.
Tapi nggak bisa serta-merta langsung apa ya, langsung bisa suaminya ngomong, Mbak. Terutama Oh kalau iya, backgroundnya. khawatir ya kalau istrinya benar-benar anti kritik gitu. Ini Iya. agak susah nih. Kasih tahunya. Betul, apalagi ketika suaminya itu udah, aduh daripada ribut ya aja deh gitu kan. Ya, betul, Banyak betul, betul. dan banyak juga yang istri-istri itu juga baper gitu kalau Iya. kalau dievaluasi suaminya. Makanya di kelas itu kami bekali dulu dia dengan latihan-latihan dengan beberapa langkah untuk menata hatinya dia. Nah, setelah nanti kita tahu kan kalau mau ngomongin pelayanan lu mau diperbaiki kan harus jelas tuh standarnya. Karena kalau di corporate kan harus ada rotinya tuh Mbak Dira. Ya. Roti itu return on training investment. Aduh. Oke. Itu tolong dijelaskan. Ada yang banyak yang nggak ngerti tuh kayaknya. Ya. Makanya saya kan bilang pendekatan saya pendekatan perusahaan. Tapi alhamdulillah it works. Kalau perusahaan aja bisa membuat customernya loyal, tidak pindah ke orang lain, kenapa kita di rumah nggak lakukan itu gitu? Oh, Apa itu supaya roti? suami Apa kita itu? loyal. Iya. Apa itu roti return on training investment adalah ketika saya orang bagian diklat, ketika saya mau undang Mbak Dira misalnya, kasih pelatihan dong biar karyawanku ini biar bagus pelayanannya gitu. Kan dia pasti keluarin duit, Mbak. Keluarin duit buat kita, akomodasi, transportasi, pesertanya, hotelnya, kalau dulu ya, kalau sekarang Zoom-nya, jam kerjanya karyawan yang hilang, itu kan mereka berhitung. Ada investasi yang mereka keluarkan saat ikut training. Maka ketika mereka mau investasi ini kembali, otomatis mereka mau ada tolak ukur dong. Tolak ukurnya gimana? Before and after-nya harus jelas. Sebelumnya, customer satisfaction index di rumah sakit gue berapa? Setelah ikut training, aku pengen jadi segini. Jelas kan? Itu fair kan? Kita dibayar untuk hal yang fair gitu. Maka di para istri saya juga lakukan itu. Kamu harus tahu kondisimu sekarang, berapa sih nilai pelayanan kamu di mata suami gitu. Misalnya ternyata nanti ketemu 6. Nah, kamu mau jadi berapa? Apakah jadi 9? Banyak Mbak Dira yang sebelum saya minta dia untuk menilai ke suaminya, meminta nilai pada suaminya, saya minta mereka nilai diri sendiri dulu. Menurut Anda itu berapa sih gitu? Wah, biasanya udah merasa udah pede, Mbak, kayak gue dulu gitu. Gue dulu juga udah ngerasa, wah kurang apa lagi sih gitu kan. Aku tuh jadi istri sudah baik, sudah bantuin suami cari duit di rumah. Aku juga nggak pelit, aku juga cantik, aku juga ini itu. Kayak berasanya tuh kayak sudah perfect gitu. Saya sudah masak, saya sudah siapin ini itu gitu kan. Sama istri-istri lain juga gitu. Rata-rata menilai diri berapa Bun? 8. Wah, kayaknya nilai 6 nggak ada. Nggak ada nilai 6. Minimal 7, 8, bahkan ada kayaknya saya nggak ada, adanya 7, 8, bahkan ada yang ngerasa suami saya happy kok selama ini, jadi kayaknya saya berani 9 gitu, sebelum nanya. Sebelum nanya ya. Pede, sama kayak saya dulu juga pede banget Mbak Dira, jangan salah. Anggap terus 10, ternyata, aku dapet 10 kayaknya gitu ya. Kalau udah 10 nggak perlu ikut training dia. Oh, iya. Jadi berapa? Oke, berarti kan saya ya bilang berarti gampang ya, berarti naiknya tinggal 2 digit, 1 digit gitu. Nah, setelah mereka kita tata hatinya, mereka akan tanya sama suami, akhirnya muncullah kata-kata yang akhirnya mereka bisa tanda petik menghipnotis suaminya untuk mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ada yang bahkan setelah training itu menemukan nilainya itu sampai dia tuh nggak tidur sampai jam 1 malam, ngobrol sama suami. Dan dari ngobrol itu akhirnya dia tahu, ya ampun, aku pikir sudah 9, walaupun suamiku tuh bilang juga 9, setelah dia ngomong, kayaknya gue 5. Ketemu angka 5 Mbak Dira. Ketemu angka 5. Dan di situ akhirnya ketahuan, ya ampun, hal kecil-kecil ya ternyata yang membuat suami kita tuh kadang tuh berharap sesuatu, tapi karena kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah nanya, akhirnya kita ngerasa kitanya sudah perfect. Contoh ya Mbak Dira, contoh. Ada temen itu yang bukan morning person. Jadi dia bukan orang yang bangun pagi gitu ya. Ada kan ya yang istri yang gitu. Pagi. Dan bukan bangun pagi, dan nikah itu udah berapa tahun ya dia? Kayaknya udah sekitaran 10 tahun gitu. Berarti kan sudah 10 tahun bersama dengan pasangan dan dia sudah biasa tidak bangun pagi. Ya. And pada saat kami minta evaluasi, muncullah kata-kata dari suaminya bahwa aku sebenarnya hanya ingin sepulang aku sholat subuh, aku disambut istriku dengan senyuman yang manis. Ya Allah.
Dan dia biasanya masih Sungguh tidur, makjub. Mbak Dira. Kan padahal dia ngerasa pas dia butuh makan saya ada, pas dia ini saya bisa, pas apa saya selalu dampingi, saya mijitin, saya apa, kayaknya kayak udah keren banget kan. Ternyata hanya sesimpel Aduh. gue pulang dari masjid ya, subuh dari masjid lu udah ada gitu, lu senyum doang deh, nggak usah bikinin gue apa-apa, nggak apa-apa, yang penting lu bukain pintu gitu. Dan itu kesalahan yang sama yang aku lakukan, Mbak Dira. Oh, iya, iya, iya. Aku morning person, alhamdulillah. Aku tuh morning person banget. Kalau pagi bangunnya lebih dulu aku daripada suami dari dulu. Tapi kesalahanku kurang lebih sama temanku ini. Dulu itu apa? Suamiku ternyata maunya, setelah aku belajar, aku masih kerja di ini juga ya. Maunya ketika dia pulang, dia itu disambut sama aku. Seringnya kan dia pulang udah habis maghrib gitu ya, pulang kerja. Habis maghrib gitu, seringnya kan ya udah, yang penting aku sudah harum, sudah wangi. Aku kan di hotel belajar ya, kalau menyambut customer tuh ya harus harum, wangi gitulah ya. Harum, wangi, udah oke lah. Tapi aku biarin dia dari garasi, dia biasanya pintu garasi udah aku bukain ya. Dia masukin mobil sendiri, dia terus buka pintu sendiri, terus nanti masuk itu tolak-tolak. Assalamualaikum. Kadang aku di sana gitu kan. Ya. Jadi buat aku it's okay gitu. Yang penting apa? Aku sudah siapin kalau kamu butuh makan malam, minuman juga sudah ready, itu sudah ada. Tapi ternyata yang diharapkan apa? Aku tuh seneng ketika aku pulang kerja tuh kayak ada yang nungguin. Udah di depan pintu ya. Iya. Kayak ngeliatin dia parkir gitu ya. Iya. Jadi sampai aku akhirnya terbiasa bantuin. Terus ya op, itu dia seneng banget. Hanya dibantuin parkir gitu, Mbak Dira. Dan aku akhirnya juga gini, ya juga ya, aku kalau lagi pergi keluar kota, terus pulang, dan aku sudah bilang nih sama orang rumah, aku pulang malam ya, kayaknya pesawatku nanti nyampe Surabaya jam segini, jadi paling aku nyampe rumah jam 11 malam, tolong pintu nggak usah dikunci. Oke, pintu nggak dikunci sih, tapi malam terus gue buka pagar sendiri, gue gembok lagi, gue masuk, gue kunci lagi pintu. Kayak, aku tuh kayak anak kos gitu. Kayak gue tuh nggak home sweet home gitu, Mbak Dira. Iya. Tapi ketika aku mau pulang, aku walaupun aku naik taksi gitu kan, begitu kedengeran suara pintu taksi brek nutup gitu, tiba-tiba dia yang sudah keluar dari dalam rumah dan udah senyum. Aku tuh juga seneng banget gitu. Iya ya. Ternyata kita setelah sibuk di luar, capek seharian, pulang hanya sekedar ada senyum yang menyambut kita tuh beda banget dengan kita dibiarkan masuk sendiri walaupun makanan udah disiapin. Something small kan, Mbak Dira. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak lakukan yang namanya survei. Karena tiap orang bisa jadi beda. Nggak semua suami sama. Ada suami yang malah, aku nggak mau kamu di luar rumah, aku maunya kamu harus di dalam rumah, orang lain nggak boleh lihat. Itu juga ada. Oh, itu ada. Kayak aku Makanya dulu. Itu kayak aku dulu. Nah, itu personal, Mbak Dira. Makanya nggak bisa disamain nanti apa yang aku sampaikan terus tiba-tiba teman-teman langsung, oh berarti nanti kalau suami aku datang aku harus di luar. Enggak juga. Ini ini begin with your customer gitu. Kamu harus mulai dari customermu, bukan dari orang lain gitu. Kalau zaman aku dulu ya sebelum divorce tuh suami aku tuh mengkekep banget, nggak boleh ya kamu di rumah aja. Kamu ngapain, kamu kelihatan lelaki lain. Nah, itu ada juga, Mbak, termasuk dandan. Ada suami yang suka istrinya dandan, ada suami yang ilfil lihat istrinya dandan. Maka nggak bisa disamaratain gitu. Harus tahu banget what your customers like, apa preferensi customer kamu gitu. Siapa customer ya, pasangan kita gitu. Kalau si customernya bilang terserah, itu gimana? Ini suami tapi yang bilang, ya terserah aja deh, kamu pakai apa aja, aku ikut deh gitu. Itu gimana tuh? Itu diantara ciri-ciri ketika komunikasinya nggak baik. Itu kemungkinan indikasi istri selama ini sudah ada di kepala suami, istri bukanlah orang yang terbuka menerima masukan. Maka di kelas Hearty Service saya kasih tahu, lu nggak bisa asal nanya, pasti suami lu ngasih nilai bagus daripada ribut gitu kan. Makanya kami ajarin light up the flame dulu. Kamu harus bisa light up the flame. Kamu harus bisa nyalakan dulu bara cinta sama suami kamu. Begitu nyala itu sudah besar, baru saat itu kamu bisa tanya. Dia ada di kondisi yang dia dan kamu begitu dekat, yang sudah tidak ada batas,
maka saat itulah dia akan ngomong apa adanya. Gitu. Itu gimana caranya ya itu? Light the flame. Light up the flame. Ya, nyalain Light up dulu, the flame. nyalain dulu api cintanya. Di kelas saya pandu mereka, kurang lebihnya gini Mbak, intinya cari momen yang, cari sesuatu yang ada kenangannya sama kamu gitu. Kamu sama suami itu pernah punya kenangan apa sih gitu. Dan itu dihidupkan lagi. Hidupkan lagi, momennya harus pas, sampai akhirnya kita dan suami itu masuk ke momen masa lalu. Yang kita pernah happy, yang kita pernah saling cinta, yang kita kuc-kuc hotahe gitu. Ya kan ada getaran itu kan dihadirin gitu. Aduh, ada yang bilang terserah pertanda komunikasi tidak baik. Iya, itu salah satu ciri komunikasi gak baik, terserah. Karena pada dasarnya kalau orang saling mencinta, itu dia akan saling peduli satu sama lainnya. Kalau kita sudah bilang terserah, itu kemungkinan kepeduliannya sudah turun. Karena cinta yang terhalang gitu ya, terhalang oleh oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak memberdayakan hati kita gitu Mbak Dira. Okay. Anyway, itu udah masuk teknis ya. Tapi secara umum Mbak Dira, kalau mau kita tuh mau merawat cinta, mau menjadi ratu ya, mau menata hati gitu. Kan ngomongin nata hati, kita tahu lah awalnya kita gimana caranya? Hati kita aja belum tertata kok sudah mau survei gitu kan. Lalu nanti dibilangin baper juga lu hatinya belum ditata. Makanya harus ditata dulu Mbak Dira hatinya. Untuk menata hati itu ada 3A kuncinya. Yang pertama A-nya adalah accept. Accept ini menerima. Kita setelah menerima pasangan kita apa adanya. Bukan menerima pasangan kita adanya, menerima semua yang ada di pasangan kita. Seringkali gini Mbak Dira, awal-awal itu kita sama pasangan itu kan masih yang pengantin baru, itu kan masih kelihatan indah-indahnya ya. Yang indah itu kelihatan banget semuanya. Tapi begitu makin lama, makin hidup bersama, dia yang berapa puluh tahun hidup dengan keluarganya, dunianya, kita yang berapa puluh tahun hidup dengan diri kita dan keluarga kita sebelumnya, tiba-tiba hidup serumah, maka day by day akan terbongkar masing-masing karakternya. Betul kan ya, kita jadi tahu, oh dia tuh kalau tidur gini, oh dia bangun gini, oh dia kalau marah gini, oh dia kalau ngambek gini, oh dia kalau sedih gini. Nanti lama-lama akan terbuka tabir itu. Dan maka kunci yang pertama adalah accept. Kita harus bisa nerima apa adanya pasangan kita. Nerima kelebihan dan kekurangannya, itu juga berarti menerima kehendak Allah yang sudah diizinkan terjadi sama kita. Karena seringkali kalau dari awal belum accept, apalagi udah ngerasa gini, bener ya kata tetangga gue, kayaknya cantikan gue, kok gue dulu mau ya sama suami. Itu kan racun banget omongan-omongan kayak gitu. Dan itu banyak. Kadang-kadang kita pengen bercanda, kamu cantik ya, kok bisa sih, Pak, pinter banget sih Pak, cari istri Pak. Kadang-kadang tuh ada yang ngomong kayak gitu loh. Pengennya kayak muji istrinya kan, istrinya cantik, tapi jadi kayak berasa menyelipkan pesan bahwa lu sama dia nggak selevel. Bahaya banget. Ini bahaya banget. Ini akhirnya kayak kita tuh kayak ngerasa kita rugi, dia untung. Padahal pernikahan nggak ada untung rugi kan. Pernikahan ini, nah makanya udah bener kan kita sendiri kadang-kadang nggak nyadar gitu. Padahal sometimes mulut kita itu bahaya banget ketika kita sampaikan kepada orang, apalagi yang hatinya lagi ada masalah. Dia sendiri lagi nggak srek sama pasangannya, terus ada yang komen, terus di-update status, terus mantannya yang nge-DM. Itu kan lebih bahaya banget. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin hari-hari. Maka yang pertama adalah accept, terima kelebihan kekurangannya. Di list kalau perlu Mbak Dira. Apa sih kelebihan dia yang dulu membuat aku memilih dia? Apa sih kelebihan dia yang sehingga aku dulu yakin menerima akad dari dia? Di list dulu kebaikannya, lalu tulis dulu juga kekurangannya. Believe me, jika kita mau jujur pada diri, maka kebaikan manusia itu pasti lebih banyak daripada keburukannya. Aku nggak yakin ada Asiahnya Fir'aun sih zaman sekarang. Maksudnya yang istrinya baik banget, terus suaminya Fir'aun banget gitu kan, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, insya Allah. Maka diterima
dengan kita kenali semua yang ada pada dirinya, dan nanti balik lagi kita juga lihat kita juga nggak sempurna amat kok gitu. Allah pilihkan kita tuh udah pasti pas gitu. Kalau levelnya pasti sama. Ibarat sepatu dia ukuran 40, kita juga pasti 40 kok. Nggak mungkin dia 40 kita 41 gitu. Itu bukan jodoh namanya, nggak jadi nanti. Maka kalau ada orang yang bilang kok mau ya dia, itu kan kayak berasa satunya 40, satunya 41, kayak nggak sama. Padahal believe me bahwa ketika Allah sudah izinkan itu terjadi, itu pasti yang sama Allah emang udah, ya itu udah pasnya gitu, pasangannya ya udah itu. Terima dulu Mbak Dira. A yang pertama. Accept. Mbak Dira langsung accept. A yang kedua adalah pastikan kita ask for. Nah ini yang tadi tak bilang ask for. Nanya. Ask for itu kalau ask nanya, tapi kalau ask for meminta. Oh iya, Ask for itu meminta atau memohon. Kenapa meminta atau memohon? Karena cinta itu tidak menuntut. Cinta itu memohon. Memohon seperti jadi apa bukan cinta kalau kita, kamu tuh harusnya gini, kamu tuh harusnya gini, itu nuntut. Kan penuntut umum biasanya gitu kan, keras tok tok tok. Nuntut kenapa kayak berasa gue punya hak, jadi aku menuntut hakku. Padahal cinta nggak menuntut, cinta itu memohon. Pasti beda banget. Memohon itu beda. Kita sama Allah tuh kan nggak nuntut kan? Kita sama Allah tuh mohon. Ya Allah, mohon ini ya Allah mudahkan ya Allah. Kan gini memohon itu. Kan kita nggak pernah, ya Allah, mudahkan urusan hari ini. Awas kalau sampai nggak mudah, kan nggak ada kayak gitu. Itu nuntut. Nah, seringnya kita sama pasangan itu nuntut, Mbak Dira. Apa sih kayak gini aja nggak ngerti? Masa sih gini harus aku ngasih tahu? Nah, itu kan nuntut. Nuntut. Dari intonasinya, ekspresi wajahnya, itu pasti berbeda. Kenapa? Karena cinta akan memandarkan energi yang berbeda. Hati yang di dalamnya ada cinta, itu pasti pancarannya berbeda, Mbak Dira. Pancaran ini nanti juga berpengaruh pada perilaku kita. Ini aku pakai Hearty Service itu pakai pendekatan dari HeartMath Institute di California, Mbak Dira. Jadi ada scientific research-nya. Saya juga impor alatnya. Jadi orang tuh bisa ketahuan, Mbak Dira, ini orang hatinya baik apa enggak gitu. Orang ini tulus atau modus kita bisa tahu. Itu dari tulus, ada tesnya itu dari apa? Ada alat. Jadi dia alat yang bisa ditempel dimanapun. Ya betul, heart itu bahasa Inggris artinya kan jantung ya, bukan hati ya. Walaupun kita bilang broken heart itu patah hati, kita bilang I love you with all my heart, aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi kalau ada orang masuk ke rumah sakit, what happened? Heart attack. Itu kita nggak pernah ngomong serangan hati, pasti ngomongnya serangan jantung. Maka kata heart di kamus John M. Colson Hasan Sadili, arti kata heart yang pertama adalah jantung, bukan hati. Makanya lambangnya gini kan, karena heart is an organ that pumps blood. Organ yang memompa darah, yang memiliki dua bilik. Lambangnya gini, kanan kiri. Sekarang gini kan sarangnya ya. Ada kanan, ada kiri. Kenapa? Ya karena itu mengacu pada satu bagian tubuh manusia, dan itu ada hadisnya kan Mbak Dira, bahwa dalam setiap jasad ada mudghah, ada segumpal daging. Jika ia baik, baik pula seluruh tubuhnya. Jika ia buruk, buruk pula seluruh tubuhnya. Dan itu adalah kolbu. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan bahwa bukan mata itu yang buta, tapi yang di dalam dada. Maka yang di dalam dada apa? Jantung, bukan hati. Kalau hati itu kan di perut kanan, rongga perut kanan. Kita nggak pernah kok bilang sakit hati gue, kan mesti kesini, nggak pernah sakit hati gue, pegang perut kan nggak pernah. Ini fitrah loh, ini ayat gitu. Ayat itu bukti, maksudnya bukti dari Allah bahwa apapun yang sudah disunahkan sama Allah tuh ada di sekitar kita gitu. Maka balik lagi, kenapa tadi energi cinta memancarkan yang berbeda? Karena jantung detakannya berbeda. Kita kalau sudah suka sama orang, kucu-kucu hotahe, semuanya tampak indah gitu. Kita bisa manis, bisa, ya kan, kita akan jadi orang yang terbaik buat dia, akan berkorban banyak untuk dia, kayak awal-awal dulu lah. Nah, pertanyaannya, setelah menikah, masih ada nggak itu? Kalau nggak ada, kemana dia perginya? Maka cari itu, light up the flame. Cari, hidupkan lagi, pancarkan lagi sinarnya, karena itu nanti yang akan memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Caranya gimana? Ask for, memohonlah, mohon pada dia. Gue kayaknya udah 10 tahun, aku udah 18 tahun menikah. Aku udah 18 tahun menikah, kayaknya gue udah mulai deh
ketumpukan dengan cicilan, ketumpukan dengan pekerjaan, ketumpukan dengan target perusahaan. Aku perlu bantuanmu gitu kan ya, untuk mengatakan padaku, apa sih hal-hal yang bisa membuat engkau bahagia yang bisa aku lakukan berbeda dari sebelumnya. Oh gitu cara nanyanya ya, bisa. Iya, bisa. Iya, Tapi harus pas lagi enak ya, pas lagi dia datang, kemudian kita buatin teh, terus duduk di sebelahnya sambil kita rada manja gitu kan. Pas suka nggak sih sama tehnya? Jadi pengen Suka, aku. gitu. Amin, amin. Amin, semoga dimudahkan Mbak Dira. Mbak Dira udah bantuin banyak orang, apa yakin banyak orang yang doain. Amin. Sedang disiapkan seseorang yang terbaik untuk Mbak Dira. Amin. Di satu tempat, insya Allah segera mendekat. Nah, ask for itu memohon. Memohon itu artinya kita memohon pada dia, dua arah Mbak Dira. Kita memohon, aku tuh lebih suka ketika kamu begini. Itu membuatku bahagia. Nah, di satu sisi kita memohon dia untuk berubah agar kita makin cinta. Dan di sisi lain kita juga memohon, apa ya yang kamu inginkan dari aku, yang dulu kamu suka, yang sekarang mungkin aku udah lupa dan aku ingin lakukan lagi untukmu. Nah, itu nanti akan muncul kayak model. Aku jadi inget ini di sini pada perempuan atau campur? Pada perempuan. Soalnya gue mau agak cerita agak ada seremnya gitu. Oh, ada babe nggak jadi deh. Aku nonton ya, aku nonton. Iya, oke. Pernah ada area yang ketika aku tanya sama suamiku tuh ternyata dia berharap dari aku sesuatu yang aku lupa, dan itu terkait personal hygiene gitu Mbak Dir. Oh. Yang aku tuh nggak ngerasa itu penting, tapi ternyata buat dia tuh matters banget, buat dia penting, sehingga itu membuat dia nggak nyaman berada di sebelahku. Yang itu akhirnya membuka peluang dia untuk ketika orang sudah dengan gadgetnya kan, halo. Persaingan ini begitu ketat gitu kan sekarang. Hanya dengan pasangan Anda buka handphone itu sudah persaingan guys gitu kan. Di sana ada banyak sekali model apapun. Dan suami istri itu adalah kenapa dibilang separuh dari ibadah, karena aku ingat ada nama Dasim, mungkin Mbak Dira juga sudah sering mendengar itu ya. Itu adalah setan bermahkota. Ketika ada setan datang kepada Raja Iblis yang diceritakan singgasananya itu ada di lautan, ketika dia bilang, wahai Raja Iblis, aku sudah melakukan ini dan itu, aku menggoda manusia sehingga mereka melupakan untuk beribadah ini dan itu. Ketika si setan ini bilang kepada Raja Iblis, si Iblis bilang, kamu belum melakukan apa-apa. Hingga kemudian datang setan berikutnya, dia mengatakan, wahai Iblis, aku sudah menggoda si Fulan dan si Fulanah, yang akhirnya membuat si Fulan dan si Fulanah ini berpisah. Aku sudah mengganggu mereka sehingga suami dan istri ini berpisah. Maka si Raja Iblis mengatakan, engkau adalah setan yang berhak mendapatkan mahkota. Dan dia adalah Dasim. Dasim adalah memang, kenapa diberi mahkota? Tugasnya dia adalah dia adalah setan yang paling berat, musuh kita. Dan tugas dia adalah memisahkan setiap suami dari istrinya. Maka kalau kita tuh lagi punya masalah sama suami, terus rasanya pengen pisah aja, ingat kita memang lagi berhadapan dengan yang bermahkota. Ini bukan yang level biasa, maicihnya itu bukan level 0, 9, bahkan di atas 10 kayaknya ibaratnya itu. So, kita memang butuh banget. Ini nggak bisa seorang, ini butuh berdua. Nggak bisa salah satu hanya berjuang sendirian. Butuh dua orang untuk berjuang gitu. Jangan sampai juga kita terus berjuang sendiri, dia nggak berjuang ya. Itu ya tanda tanya juga ya. Kalau dia memang masih mau berjuang bersama kita, ayo kita pertahankan. Tapi jangan sampai hal-hal kecil kita sudah gampang bilang nggak ada kecocokan, udah ini di luar sana, mohon maaf Mbak Dira, terutama perempuan yang kerja gitu ya. Kayak saya itu, yang bahkan sekarang banyak meme picture-nya yang saya rasa kita perlu mulai menggantinya dengan vibrasi yang lebih positif. Banyak meme picture yang bilang gini, istri yang digaji, yang uang belanjanya 2 juta per bulan dari suami. Terus ada gambarnya tuh, mereka tuh ngelap-ngelap gitu kan, bersihin rumah atau apa. Sementara dibandingin dengan istri yang di uang belanjanya 2 juta dari suami, tapi punya penghasilan sendiri. Gambarnya tuh yang dia pakai tas bermerek, make upan, pergi-pergi. Terus ada tambahannya lagi gini,
Jadi kalau suami mau macem-macem, tinggalin aja. Kan saya sudah bisa mandiri. Itu bahaya. Itu kayak bener gitu. Kayak bener, kayak kita ngapain sih lu hidup sama orang yang gitu amat, di luar sana masih banyak yang mau sama kamu masih muda, masih cantik, masih apa. Itu bisikannya memang. Bisikannya biar berpisah. Ya walaupun Apalagi kalau sudah punya anak. Ya, tapi kan situasinya bisa jadi ada situasi-situasi besar yang mau nggak mau kan gitu ya. Memang perpisahan itu memang tidak baik, cuman ada mungkin yang nonton juga ada bagian tipe-tipe wanita yang enggak, ini udah nggak bisa nih, aku udah pisah nih, mau kayak gimana, kayak aku nih, karena aku udah divorce, mau kayak gimana gitu. Kayak emang sebenarnya setan itu mungkin berhasil membuat aku berpisah dengan dia. Cuman itu ada situasi-situasi di mana Allah juga pasti tahu kan ya, bahwa ada istri yang tidak bisa melalui dengan suami yang seperti itu. Dia entah jadi jalan sendiri atau suaminya melakukan hal-hal yang itu berbahaya buat dia, ya mau nggak mau terpaksa wajib ya. Itu kita tidak bisa menyalahkan diri sendiri dengan bilang bahwa aku gagal berarti ya setan ini udah bikin aku jadi kayak gini. Bukan kayak gitu. Ada situasi yang mau nggak mau kita memang harus melalui itu gitu kan ya Mbak sebenarnya. Betul. Makanya dalam Islam boleh kok istri minta berpisah ketika memang ada masalah yang itu prinsip. Ada masalah yang apalagi hubungannya sudah sama Allah gitu. Bukan melulu karena nafsu ya, bukan karena nafsu dunia. Maksudnya nafsu dunia itu hanya karena dia miskin, hanya karena ada lebih kayak naksir saya, hanya karena saya ngerasa sekarang setelah perawatan saya glowing, dia nggak glowing gitu kan. Itu kacau banget. Nah, maaf maksud saya tuh Mbak Dira, di luar sana tuh banyak yang hanya sekedar tentang gue cantik, di luar sana banyak yang mau sama gue. Gue bisa cari duit, maka gue nggak mau diperintah-perintah, gue nggak mau bahkan harus tanda petik melayani suami. Karena mereka merasa melayani itu kayak rendah gitu. Karena mereka nggak tahu aja, melayani itu justru mulia. Itu justru mulia. Karena gajinya langsung dari Allah, Pak. Oh, gajinya langsung dari Allah. Iya, benar. Gajinya langsung dari Allah itu. Karena itu Allah yang perintahkan, SOP-nya, standard operating procedure-nya dari Allah, job desk-nya, job description-nya langsung dari Allah. Siapa yang gaji? Allah. Allah yang gaji gitu. Maka itu sangat mulia. That is why saya paling menghindari ketika ada orang bilang, ngapain? Ntar dulu ya, gue babu dulu gitu. Dia mengatakan kata babu itu untuk mengganti tugas-tugas domestik yang itu mulia banget. Lu nggak tahu aja, setiap istri nyiapin makan untuk suaminya, kamu tuh lagi disiapin hidangan kamu di surga loh. Iya kan? Jadi kalau ada orang yang ngerasa ke suami itu menghamba, lu nggak merdeka aja. Karena harusnya kalau kita merdeka, kita tuh tidak melekatkan pelayanan kita pada sesama manusia, tapi kita murni melayani itu hanya untuk karena Allah saja. Maka ada satu titik, Mbak Dira, ada satu titik kadang namanya orang, emangnya gue nggak pernah kesel sama suami? Pernah juga gue tuh udah rasa apa gitu ya. Tapi ketika ya Allah, ketika aku udah tahu ilmunya, memang harus sering bilang sayang, walaupun gue tuh rasanya kayak kesel gitu, harus rajin-rajin bilang I love you, walaupun ada yang nanya, emang sering ngomong I love you itu nggak hambar ya? Tiap hari ngomong cinta, ngomong ini tuh nggak hambar ya? Ada yang nanya gitu Mbak Dira, karena kan sesuatu yang diulang tuh hambar. Maka saya sampaikan, katakanlah pada saudaramu ketika engkau mencintainya, itu kan perintahnya Rasulullah kan, perintahnya Nabi. Maka saya yakin saudaramu itu, apalagi saudara deket itu ya suami lah, suami, keluarga, anak-anak itu kan sesama manusia, sesama saudara kita. Maka mengatakan I love you, aku mencintaimu, aku sayang kamu, itu semakin sering menurut saya semakin baik. Karena ketika Rasulullah memerintahkan, pasti ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya. Nggak mungkin Rasulullah memerintahkan itu untuk sesuatu yang buruk. Ya udah, kadang ketika gue kesel, gue tetap ngomong gini, ini bukan karena love you banget sih, ini karena Rasulullah mencontohkan. itu bikin itu kayak bikin healing gitu Mbak Dira, bahwa gue lakuin ini tuh nggak hanya untuk kamu loh, dalam hati nggak usah ger-ger amat gitu ya. Nah, ini sebenarnya untuk karena ini perintah dari Tuhanku gitu. Dan kalau bahasa motivatornya itu fake it till you make it. Ya, sering dengar ya kan? Itu. Ya. Fake it till you make it. Ya udah, lu pertamanya mungkin lu tuh faking doang gitu. Lu tuh sebenarnya cuman
palsu gitu, hanya nggak benar-benar cinta. Tapi fake it till you make it. Sampai kamu benar-benar tulus bisa melakukan itu. Dan ilmu fake it till you make it ini saya pakai banget ketika saya mau memperbaiki hubungan sama mertua. Ya, apalagi Saya tinggal fake serumah. dulu. Apalagi sekarang Ya, tinggal kalau serumah. sekarang alhamdulillah udah baik. Kalau dulu belum baik, nggak mungkin mau serumah. Oh iya, benar. Dulu pas belum serumah, ini karena sudah baik, makanya beliau-beliau berkenan untuk serumah. Dulu sebelum baik, caranya untuk memperbaiki itu tadi fake it till you make it. Kayak ya udah, kayak saya tahu langkah-langkahnya untuk mendekati sama mertua, bagaimana kita tuh membuat mereka nggak ngerasa kita tuh pengurang kebahagiaan. Kan seringnya gitu kan, mertua sama menantu perempuan tuh kan rasanya gitu. Gue yang gedein anak gue enak aja, giliran udah dapat gaji dia yang dikasih. Ke orang tuanya jarang-jarang ngasih sesuatu. Itu that's normal gitu. Itu cara berpikir orang mertua yang tidak semua istri mampu melihat area itu. Kadang-kadang juga mertua juga ngerasa ini anak dulu ketika aku minta bantuan, misalkan minta tolong diantar ke sana ke sini, apalagi ke rumah sakit gampang. Sekarang dikit-dikit nggak bisa karena dia sudah ada istri, sudah ada anak. Ini sebagai ibu ya, biasanya ibu mertua itu, ibu kan wajar ya kalau kita ngerasa kehilangan gitu. Setelah lama aku yang menyemai, yang mendidiknya, yang membesarkannya, tiba-tiba lu semudah itu gitu untuk ikut sama istri yang akhirnya istri itu tidak mendekatkanmu padaku. Maka itu bahaya banget. Karena setelah menikah istri milik suami, tapi suami tetap milik ibunya kan. Maka dulu saya hubungan saya dulu sama mertua nggak bagus Mbak Dira. Saya sudah officially ditolak sebenarnya jadi menantu. Ada surat yang saya simpan sampai sekarang. Kenapa saya simpan? Saya ngetes apakah saya sudah memaafkan. Karena ketika sudah memaafkan, saya baca kata-kata yang pedes-pedes itu udah biasa, udah ketawa. Kalau saya baca itu masih sakit, berarti saya belum lupa. Itu kan ilmu Mbak Dira ya. Saya ngintip-ngintip Mbak Dira yang sering sharing sih. Maka saya cek, oh iya, gue baca ini udah ketawa kok. Bahkan aku bahas, iya ya, bener juga ya. Gue dulu dikatain gini, emang bener sih, pedes tapi gitu. Ya udah bisa ketawa gitu. Bu Uti bukan fix it, tapi fake. Fake itu FAKE. FAKE itu fake itu apa tadi, palsu kan ya Mbak Dira ya? Palsu ya. Berpura-pura. Berpura-puralah sampai kamu benar-benar bisa melakukannya. Jadi awalnya modus dulu, nanti lama-lama tulus kok. Awalnya datang ke sana gitu, sudah tahu sukanya mertua apa, ya udah. Ya ini bagian dari ask for. Ask for-nya suami saya diantaranya adalah ketika saya deket, aku mau kamu lebih sering ku ajak pulang ke rumah orang tuaku. Itu permintaan dia. Padahal saya gini, aduh, itu adalah tempat yang paling saya takuti karena di sana saya merasa tidak berharga, di sana saya tidak dihargai, saya dianggap nggak layak jadi istrinya suami saya dan seterusnya. Itu dulu tantangan banget. Perang batin. Tapi akhirnya perang batin banget. Jadi ke sana itu yang ada ya udah ngobrol sebentar, gue masuk kamar nangis gitu kan. Ntar nggak keluar, kapan pulang cepet pulang. Itu saya alami banget itu. So tapi alhamdulillah ya tadi fake it till you make it. Gimana caranya setelah suami saya memohon itu, saya harus membekali diri saya dong. Kalau ada permohonan pasangan kita minta kita jadi apa, pasti ada area improvement kita dari kita yang sebelumnya menjadi kita yang lebih baik. Dan itu untuk menuju yang lebih baik kita perlu isi tuh dengan apa? Belajar, dengan cari tahu, cari ilmu, minta nasihat orang lain. Itu saya lakukan. Maka yang saya lakukan waktu itu, oke, saya cari tahu kesukaan mertua saya apa. Awalnya suami saya yang jadi hero saya, pahlawan saya. Jadi ketika saya diajak sana males-males, nggak mau gitu, dia ke sana bawain sesuatu yang disukai oleh mertua saya. Dia bilangnya ini dari dia bilang dari saya gitu kan. Terus ya awalnya gitu. Tapi kan Rasulullah mengatakan hadiah itu bisa melembutkan hati kan. Ya udah. Sebaliknya nanti suami saya dari sana tuh pulang bawain apa yang katanya nih dibawain ibu gitu. Gue juga gitu. Awalnya gitu dulu. Males makan aja sendiri gitu. Awalnya gitu banget awalnya. Fake it kan, fake it. Tapi walaupun di depannya, oh ya Bu, makasih ya Bu, kemarin udah dikasih. Gitu kita akan bilang gitu di depannya. Padahal di belakang juga gitu-gitu. Masih fake. Masih bohong, masih palsu, masih berpura-pura. Gak apa-apa. Jangan terlalu keras pada dirimu. Kita perlu berproses kok. Gak apa-apa, it's okay. Kamu rasain itu, terima. Tapi ya jangan terlalu lama berada di sana. Karena kamu yang hari ini sama dengan kemarin, kamu orang rugi banget.
Ya. Apalagi kalau kamu hari ini lebih buruk, kamu celaka deh. Harusnya kamu lebih baik dari kemarin, itu beruntung. Maka lama-lama akhirnya jadi beneran baik, Mbak. Jadi ketemu itu jarang, cuma makasih ya kemarin. Oh iya Bu, suka tak Bu gitu. Awalnya gitu, lama-lama pembicaraan tuh ada. Plus kalau tips kalau ngobrol sama mertua, nggak usah banggain diri sendiri, itu yang gue dulu salah. Ngobrol sama mertua karena merasa saya direndahkan, maka di depannya saya berusaha membangun otoritas. Wah, nggak penting banget ya. Saya jadi kayak, iya saya sekarang kan di kantor ini, jadi kemarin tuh saya pergi ke sana, pokoknya dikelihatin kalau kita tuh orang penting di kantor. Mertua lo nggak butuh. Mertua kita tuh cuman butuh tahu anaknya diurusin dengan baik. Jadi anaknya akan mendapatkan yang harus diceritakan iya, biar anaknya, kita mengurusi anaknya justru ya. betul. Dia hanya worry apakah anakku diurus dengan baik seperti aku dulu mengurusnya. Itu aja yang dia worry about. Maka ketika saya sudah tahu ilmu ini, oh ternyata gini ya, pantesan dulu tuh gue nggak direken gitu, nggak direken tuh nggak terlalu didengerin gitu, walaupun gue keren, tidak diakui certified trainer gitu ya. Iya Bu, kemarin kan saya ke Thailand untuk sertifikasi, itu buat dia nggak penting. Padahal buat gue di Indonesia ini hanya beberapa yang berhasil dan itu pencapaian luar biasa. Ternyata buat mertua gue itu nggak penting gitu Mbak Dira. Tapi ketika saya datang hanya sekedar nanya, Bu, Mas Bambang dulu itu, Mas Bambang itu sukanya masakannya apa sih? Masakan ibu yang disuka? Oh dia suka ini. Oh itu gimana bikinnya? Saya diajarin biar nanti saya bisa. Tiba-tiba dia menjadi hero Mbak Dira. Dia jadi hero. Dia ngerasa penting, berharga bahwa ini kan kamu harus tahu. Aku lebih tahu tentang anakku daripada kamu. Dan kamu harus tanya ke aku. Dan itu dan itu akhirnya membuat yang awalnya fake lama-lama we make it. Lama-lama kita jadi tulus. Lama-lama kita jadi tulus. Walaupun gak semua yang dibilang tuh saya lakuin gitu. Saya gak suka masak. Tetap ada yang di filter lah ya. Bukan ada yang difilter. Kita kan gak sempurna. Saya juga disuruh masak banget yang suami saya sukanya tuh sayur lodeh yang bumbunya tuh bumbu jangkep Mbak Dira. Aduh, aku tuh pusing kalau suruh mikirin merica sama tumbar sama apalah-apalah itu saya enggak. Tapi saya nemu jalan sih tetap untuk bisa memperbaiki diri kan harus ada area yang dipenuhi gitu ya, harus belajar. Saya belajar masak pakai bumbu jadi. Yes. Iya, boleh. Saya nggak malu mengatakan itu. Kenapa ya nggak ada kok orang yang perfect gitu. Ada istri yang pintar masak, belum tentu dia bisa pintar yang lain. Saya termasuk istri yang nggak pintar masak gitu. Tapi saya memastikan suami saya memakan apa yang dia suka. Tugas saya itu. Penting. Itu penting. Karena nggak harus saya masak. Kenapa? Kalau saya masak keracunan. Salah nanti malahnya. Jadi saya pastikan yang tersedia itu yang terbaik walaupun bukan saya masak itu. Itu pembenaran ya, enggak juga sih. Ya apalah. Pokoknya intinya jangan terlalu keras pada diri kita deh, Mbak Dira. Pasti kita punya area yang kita nggak sempurna juga kok. Tapi selama kita mau mencari solusi agar kita bisa menunjukkan bahwa what you ask for, apa yang kamu mohon dari aku, itu aku lakukan untukmu, maka insya Allah cinta itu makin kuat. Oke. Terus yang ketiga apa, Mbak? Accept. Yang ketiga itu adapt. Nah ini tadi sebenarnya aku sudah bicara adapt. Adapt itu beradaptasi. Ask for kan tadi cara kita untuk dapetin apa sih yang dia inginkan. Adapt itu betul-betul kita sudah melakukan seperti yang dia inginkan. Ya tadi yang saya ceritakan itu proses adapt. Saya jadi mau datang ke rumahnya lebih lama. Saya jadi lebih nyaman diajak nginep di sana. Saya jadi mau ya melakukan hal-hal yang sebelumnya enggak saya pikir itu nggak penting gitu. Ternyata itu buat dia matters gitu. Itu juga akhirnya saya beradaptasi. Bukan hanya saya, suami juga beradaptasi. Dulu saya sering sakit hati itu gara-gara berharap dimengerti, Mbak Dira. Dulu kalau masih, kan saya memang pacaran sama suami ya, pacaran 5 tahun. Dulu itu kayak, dia itu kayak yang ngerti banget, paham banget gitu. Saya susah apa, bahkan saya waktu itu ikut lomba debat bahasa Inggris tingkat Jawa Tengah. Saya lagi bikin-bikin ini, terus saya bilang, aku tuh sebenarnya pengen, kan dulu belum musim pakai PowerPoint gitu ya, tahun 98 saya waktu itu ikut lombanya. Saya bilang sama suami saya, aku tuh pengen pakai alat peraga, tapi apa ya yang bisa menunjukkan ini? Nah suami saya tuh pintar ngelukis.
Ternyata sambil saya ngerjain, sambil saya latihan, dia tuh melukis sesuatu yang itu akhirnya jadi alat peraga saya. Dan itu jadi menjadikan saya diantaranya hal yang nilai plus saya, sehingga waktu itu saya juara 1 tingkat Jawa Tengah, yang akhirnya Wow. saya masuk ke lewat Indonesia untuk English Debate Competition. Hanya dengan ada beberapa alat peraga yang itu dibuatkan oleh suami saya. Pas itu saya tuh ngerasa, ya ampun dia tuh pengertian banget gitu kan. Setelah menikah, deng gitu Tadeng. kan. Semakin kesini dia semakin gak ngerti Mbak Dira. Saya sakit pun cuman bilang, "Dah kenapa nggak ini?" "Iya, aku sakit, aku izin nggak masuk hari ini." "Oh ya udah, istirahat aja ya di rumah ya." "Iya." Ya udah ditinggal pergi. Dia kerja, saya di rumah sendirian. Dalam hati, ya ampun lu tuh ya, udah tahu istrinya sakit diapain kek gitu kan, pengennya bukan cuma disuruh tidur ditinggalin gitu. Saya berharap dia mengerti seperti dulu ketika saya punya masalah, saya sampaikan tanpa saya nyuruh dia melakukan apa, bahkan saya nggak tahu solusinya, dia tiba-tiba sudah mengerti. Sekarang saya tahu solusinya, dia nggak tahu solusinya. Dan yang ada, saya makan hati, kayak merasa nggak dicintai, kayak merasa dia nggak peduli, kayak merasa dia ya udah berubah aja gitu. Ini bahaya kalau dilanjutkan, akan Ya, cari ya. pembenaran untuk mencari perhatian di luaran. Ini bahaya banget. So, akhirnya saya belajar bahwa suami itu setelah menikah, yang dia pikirkan itu banyak. Dia adalah imam keluarga. Dia adalah yang harus mencari nafkah. Maka di pekerjaan dia itu sudah pusing, dan itu semua untuk kepentingan istri dan keluarganya, anak-anaknya. Yang bisa jadi, kan beda pacaran dulu kan dia nggak punya tanggung jawab kan. Setelah dia menikah, dia punya tanggung jawab. Apalagi seiring dengan karirnya dia yang terus naik, otomatis tanggung jawabnya juga bertambah. Dan itu membuat dia tidak bisa menemukan solusi sederhana yang itu dibutuhkan istrinya. Karena apa? Sumbernya di Fokus situ. dia di sini adalah tanggung jawab saya. Saya harus menjadi kepala rumah tangga, saya harus memenuhi nafkah, saya harus ini itu. So, dari situ akhirnya saya memilih untuk membantu dia, Mbak Dira. Membantu dia menunjukkan ini loh solusinya. Sudah cukuplah dia punya masalah di luar sana, janganlah kita jadi salah satu tambahan masalah buat dia ya, dengan kasih kode gitu kan, ngasih kode yang dia nggak paham-paham, Da Vinci Code gitu kan, Mbak Dira. Maka yang ada waktu itu saya bilang, sayang aku tuh kalau sakit itu aku tuh pengen banget situ tungguin, ya minimal kasih minyak kayu putih lah, biar aku tuh ngerasa tenang, biar aku tuh ngerasa dicintai. Oh ya lah gitu aja, bilang kayak dari tadi gitu. Iya, habisnya diam aja di sini. Sayanya tidur di sebelah kesakitan. Dianya nungguin saya di sebelah, tapi ngapain? Tapi begitu kita kasih tahu dengan baik, kita bantu dia. This is the solution gitu. Ini loh solusinya. Ini yang aku butuhkan. Akhirnya dia kasih minyak kayu putih. Sekali kita minta, insya Allah kalau ada cinta, besok-besoknya itu sudah otomatis. Saya nggak perlu minta. Saya pulang malam 1:30, kadang-kadang sampai bandara, capek banget kerjaan sama dia, dijemput nyampe rumah baru naruh barang gitu, dia udah langsung bawain barang, terus kemudian dia gini, udah tengkurap aja dulu, aku kasih minyak. Dia pasti gitu, tanpa saya suruh, pasti capek ya, kasih minyak, Itu sih tengkurap, dibalik waktu itu nggak usah dilanjutin. Waktu itu aku bilang sama temanku, lebih mungkin bahasanya beda, aku bilang jadilah wanita yang mudah dimengerti oleh suamimu. Oh iya, betul. Mudah dimengerti dalam arti kalau pengen sesuatu bilang, bukan berasumsi-asumsi, bukannya kok dia berubah sih nggak kayak dulu lagi, bukan yang kayak gitu. Tanya kalau dia berubah, aku pengennya ini loh gitu. Itu yang Betul. aku pelajari selama menunggu. Maksudnya menunggu itu kan aku sekarang jadi sendiri lagi tuh, jadi janda itu kan udah hampir 4 tahun kan. Itu yang aku ajarin. Dan teman-temanku tuh anehnya setiap mau nikah ke aku dulu, padahal dia tahu aku tuh divorce gitu. Kak, aku pengen ke kakak dulu. Dia gue mau nikah nih, lo kasih gue ujangan. Aneh banget gitu lah. Cuman ujangan yang paling sering banget aku bilang ke temanku adalah, jadilah wanita yang mudah dimengerti sama suami kamu sendiri. Kamu maunya apa, bilang. Karena suami kadang suka nggak ngerti gitu loh. Dan minta ke suamimu untuk bilang juga, aku maunya apa gitu sih. Walau itu cuman bayangan aku aja sih, ketika aku nikah aku pengennya begitu. Belum intinya gini, sebelum divorce juga aku melakukan hal itu, dan itu work kok. Aku berusaha kasih tahu, nggak pakai kode-kode, iya, nggak pakai kode-kode. Walaupun aku nggak tahu ilmunya, aku cuma ngelakuin aja. Sehingga kalaupun tidak ada masalah yang seperti itu, ya insya Allah sebenarnya aku mungkin masih menikah. Cuman
karena ada prinsip yang kayak gini kan mau nggak mau kan jadinya. Cuman aku sudah melakukan itu, dan itu aku bilang, aku cerita berdasarkan pengalaman aku aja, itu waktu zaman gue nikah berhasil kok. Lo jadi pribadi wanita yang udah dimengerti gitu. Kalau kata Mbak yang tadi ya, ask for tadi, accept, ask for, terus adapt, gitu-gitu juga aku lakukan juga. Iya, itu. Jadi jangan suka berasumsi lah itu. Kadang perempuan kan suka kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Udah sibuk dengan ini sebenarnya kalau di pelayanan di perusahaan juga kurang lebih sama kan Mbak Dira. Yang pertama tuh kan kita juga harus accept customer itu siapapun dia, jangan dijudge dulu. Oh ini kayaknya kere nih kayaknya, jadi kita senyumnya mahal gitu. Orang baru nanya ini boleh nggak? Lihat aja sendiri Kak gitu. Kalau tampaknya kere gitu. Tapi kalau orangnya tampak keren gitu, Bapak selamat siang, ada yang bisa dibantu, itu kan males banget. Maka dalam ilmu pelayanan accept, terima semua customer yang datang kepada Anda. Kenapa? Karena customer itu ibarat untayan tasbih Mbak Dira. Setiap pertemuan dengannya, perjumpaan dengan dia itu adalah tempat kita untuk mengingat Allah. Ya Allah, dia sebenarnya punya pilihan untuk belok ke tempat lain. Tapi ternyata engkau memilihkannya datang padaku dengan kondisi yang sekarang dan engkau berikan aku kesempatan untuk melayani dia. Itu kalau di perusahaan. Apalagi kalau sama suami, ya Allah terima kasih ya Allah engkau izinkan dia begini hari ini padaku, dia minta ini itu yang kadang-kadang memang membuat saya bagaimana. Untung dia masih pulang. Suami pulang telat pun kita akan tasbih. Ya Allah, terima kasih ya Allah, suami saya masih pulang. Karena banyak istri yang menunggu suaminya pulang, ternyata suami pulang tinggal nama. Kita nggak pernah tahu. Iya, temanku ada yang kayak gitu. Itu dia. Ketika kita bisa ingat bahwa setiap perjumpaan dengan customer kita itu ibarat butiran tasbih, kita akan mengingat sama Allah bahwa Allah masih izinkan kita untuk melayani dia. Maka kita akan bisa accept mereka sepenuh hati. Mau dia baik, mau dia hari itu lagi nggak oke, lagi emosinya lagi nggak bagus, kita akan tetap ingat sama Allah. Ask for dan adapt. Itu insya Allah customernya akan loyal. Itu yang aku rindukan sih, melakukan itu. Again. Amin. Sekarang Mbak Dira lagi memantaskan diri banget. Insya Allah nanti yang hadir yang Masya Allah. Beruntung banget ya. Halo, ada yang sudah ready di sini. Apaan sih? Gitu Mbak Dir. Oke, Mbak ada closing statement nggak nih? Kayaknya bentar lagi bakal habis juga 1 jam. Ada closing statement nggak buat wanita-wanita yang mendengarkan? Ya, para wanita kalau mau jadi ratu, jadi ratu ya, bukan jadi babu. Kalau jadi babu tadi kan ngerasa dia itu disuruh, diperintah gitu ya. Kalau ratu itu dia merasa dia memelihara istana cinta. Ratu itu memelihara. Jadi sibuknya boleh jadi sama, lelahnya boleh jadi sama. Tapi mentalnya babu akan ngerasa diperintah, disuruh, yang membuat kita akhirnya ya udahlah gue capek, so terima kalau gue penampilan lusuh. That's babu. Tapi kita menikah untuk menjadi ratu kan? Kalau mau menjadi ratu, maka mental seorang ratu ketika kita sibuk melayani, kita tahu bahwa saya sedang memelihara istana cinta saya. Yang ini kelak semoga akan menghasilkan istana cinta juga di surganya. Jadi jadilah ratu di istana cintamu sendiri. Gitu. Makasih banyak Mbak. Ya ampun, ini sama-sama. Supaya bisa diotot ulang-ulang gitu. Makasih banyak Mbak udah ngobrol. Aku senang sekali, jadi banyak ilmu baru juga yang bisa aku. Siap, semoga Allah mudahkan. Terima kasih banyak Mbak. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan mungkin tema-tema yang berbeda, yang berkaitan dengan rumah tangga tentunya. Gitu aja paling dari kita. Terima kasih banyak Mbak. Kurang lebih. Thank you Mbak Dira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.